Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-21. Bapak ibu saudara-saudariku, kita semua tentu mengenal apa yang namanya kunci. Ada kunci yang terbuat dari besi, ada yang dari aluminium, ada yang dari tembaga, dan bahkan ada yang terbuat dari kayu. Ada kunci mobil, ada kunci motor, ada kunci gerbang, ada kunci lemari, ada kunci brankas, dan lain sebagainya. Dan walaupun ada begitu banyak model kunci, ada begitu banyak bahan-bahan yang digunakan, tapi paling tidak hanya ada dua fungsi dari kunci itu sendiri, yaitu untuk mengunci dan untuk membuka. Dalam hidup sehari-hari, biasanya orang dewasa, setiap orang itu memegang kuncinya sendiri. Namun dalam tempat khusus, ada orang yang kemudian diserahi tugas untuk memegang atau menjaga kunci itu. Pemberian kunci bukan hanya sekedar memegang atau menjaga atau mengamankan kunci itu, melainkan lebih dari itu. Yaitu ketika orang dipercayakan untuk memegang kunci, itu berarti dia mau diberikan tanggung jawab, dia diberikan kepercayaan, dia diberikan kuasa oleh sang pemilik kunci. Orang yang diserahi tugas memegang kunci rumah, kunci kamar apalagi, atau kunci kantor, kunci mobil, tentu orang itu adalah orang-orang yang sungguh dipercaya. Tidak mungkin seorang pemilik mobil menitipkan kuncinya kepada orang yang belum pernah ia kenal, atau orang yang tidak mungkin ia percaya. Atau bahkan ketika sebuah keluarga pergi, ia pasti menitipkan kunci kepada orang yang sudah ia kenal, yang boleh dibilang baik dan dapat dipercaya. Bapak ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kepercayaan untuk memegang kunci di sini bukan lagi hanya sekedar kunci itu atau pintu itu, tetapi menyangkut seluruh harta yang ada di dalam tempat yang mana kunci itu dititipkan. Bisa jadi ini juga menyangkut hidup mati dari seseorang. Berbicara tentang kunci ini, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menekankan banyak hal. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, berbicara mengenai Zebna yang dipecat dan dicabut kepercayaan serta kekuasaannya oleh Allah. Tentu saja ada alasan mengapa pencabutan itu terjadi. Mungkin ia tidak taat pada perintah Allah, atau ia melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian oleh Allah ia diganti dengan Eliakim bin Hizkia. Kalimat Tuhan yang kita dengarkan mengatakan begini: Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pemberian kunci di sini mengandung kepercayaan sekaligus kekuasaan yang Allah berikan kepada Hilkia. Tuhan mempercayai sekaligus memberi kuasa kepada Eliakim bin Hilkia untuk menjaga istana Daud. Sungguh kepercayaan yang sangat besar. Dengan demikian, dia bisa mengatur
siapa saja yang boleh masuk atau keluar dari istana. Seluruh isi istana, hidup mati mereka yang ada di dalam istana Daud, ada di dalam genggamannya, ada di dalam pengawasannya. Dia mempunyai kuasa yang menentukan atas dinasti Daud itu. Dan dalam bacaan Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini berbicara juga tentang kunci. Tetapi ini lebih sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena Petrus diserahi kunci kerajaan Allah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kunci kerajaan surga di sini? Yang dimaksudkan adalah kuasa dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang diwakilkan oleh Rasul Petrus. Yang diberikan kepada Petrus bukanlah kunci dalam arti sesungguhnya. Kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus ini menyangkut kepercayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Kalimat ini selain menyangkut kekuasaan dan kepercayaan, Petrus juga berhak untuk menentukan apa sesungguhnya kehendak Allah. Dalam teks-teks kitab suci yang ditafsirkan sebagai kekuasaan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu terlarang atau sesuatu itu diperbolehkan. Ini yang sering kemudian dalam gereja dulu itu ada sebuah semboyan yang berbunyi Roma lacuta causa finire, yang berarti Roma berbicara, habis perkara. Dimana kalau Petrus berbicara, para rasul berbicara, gereja berbicara, tidak ada komentar, selesai perkara. Namun semboyan ini kemudian setelah Konsili Vatikan kedua, gereja di mana semakin membuka diri, memberikan kebebasan dan kebenaran-kebenaran itu tidak hanya tergantung pada gereja, tetapi kebenaran-kebenaran terbuka untuk umum. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kunci yang diserahkan kepada Petrus yang mewakili para rasul itu artinya mereka diberi kuasa untuk dapat memberitahukan perbuatan-perbuatan mana yang salah, mana yang dosa, mana yang baik. Kuasa untuk menegur ketika orang melakukan dosa. Diberi kuasa untuk melaksanakan disiplin gerejani. Diberi kuasa untuk menyampaikan standar kebenaran Allah dan hukuman yang akan datang ketika orang bersalah, serta memberitakan soal pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gereja. Ayat-ayat ini termasuk yang paling diperdebatkan dalam perjanjian baru. Janji Yesus kepada Petrus merupakan dasar Katolik bagi posisi paus dalam gereja hingga saat ini. Uskup yang menjadi wakil paus dan juga imam yang menjadi wakil uskup. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada para pemimpin agama ini untuk mengajar, untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian kita kenal semacam sebutan magisterium, kuasa mengajar. Jadi kita sebagai orang Katolik ada wewenang, ada kuasa mengajar yang diberikan kepada para pemimpin agama ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan kepada Petrus wewenang untuk menentukan tindakan apa yang boleh atau tindakan mana yang dilarang dalam gereja.
Gereja Katolik berpendapat lebih lanjut bahwa kuasa yang diberikan kepada Petrus ini telah turun ke tangan semua uskup Roma di segala zaman, dan kini ada pada tangan Paus Fransiskus sebagai penerus langsung Santo Petrus. Lalu, apa pesan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini untuk bisa kita renungkan? Kita harus mendengarkan, memahami, dan menjalankan apa yang diajarkan oleh gereja, khususnya suara-suara Allah yang diwakilkan oleh para pemimpin agama kita. Mereka diberikan kuasa untuk mengajar. Para pemimpin agama selalu berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin seorang paus, seorang uskup, atau seorang imam mengajarkan kejahatan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama berjuang untuk memahami apa yang diajarkan oleh gereja dengan baik, dan kemudian menjalankannya dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Teruslah menjadi anggota gereja yang baik dan benar. Anggota gereja yang selalu mau menjalankan perintah-perintah Allah demi terciptanya penghormatan terhadap martabat manusia, dan berjuang untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.